Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قرين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافع مشافع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. صلاة الله على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. صلاة الله على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Rekan-rekan para pemirsa Nahdiyin Nahdiyat yang menyimak kajian ini, tidak terasa kita sudah insyaallah akan menghadapi, menyambut dan tentu saja melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat atau bangsa-bangsa terdahulu. Lazim kita dengar, acap kali kita dapati di mana-mana, di media, kemudian di pinggir-pinggir jalan, di surau-surau, di masjid, di tulisan-tulisan barangkali terutama di sosmed ada ungkapan, ucapan marhaban ya Ramadan. Ini sangat populer. Marhaban ya Ramadan. Sebenarnya apa sih makna marhaban itu dan apa makna Ramadan? Mari kita mulai dengan takrif, dengan pengertian, dengan definisi. Marhaban ini diadaptasi dari kata rohab, rohbah, rohabah, rohubah, tarohab. Banyak sekali. Yang lebih kurang makna yang paling mendekati, yang paling representatif adalah 3. 1, maknanya luas atau lapang. Yang kedua, maknanya menyambut. Yang ketiga, maknanya adalah marhab, itu adalah tempat berhenti sejenak. Jadi marhaban ini diadaptasi dari apa tadi? Rohbah atau rohubah saja, rohaba sama.
Setidak-tidaknya maknanya 3. Nomor 1 lapang atau luas, yang kedua menyambut sehingga lazim dimaknai ucapan selamat datang, yang ketiga maknanya adalah tempat berhenti, station. Baik. Oleh karena itu marhaban ini kita menyambut dengan hati yang lapang, menyambut dengan riang gembira, menyambut dengan sungguh-sungguh senang. Hati yang lapang, pikiran yang luas. Karena memang hidup manusia itu cuma 2. Yang kita jalani hidup kita adalah bainal qabdi wal basti. Kalau tidak qabdun sempit, bastun luas. Maka Allah itu Al-Qabid. Salah satu asmanya dalam Asmaul Husna yang populer. Al-Qabid maknanya apa? Yang maha mempersempit atau memberikan kesempitan. Al-Basid, ya Al-Basid yang maha meluaskan. Jadi kaya itu luas umpamanya, tapi belum tentu kalau kaya. Ilmu itu luas, orang yang alim luas. Pandangannya, wawasannya, pikirannya, sikapnya pada kemanusiaan, keindonesiaan, kebangsaan dan lain-lain. Orang yang bodoh pasti sempit. Terutama mereka yang mempertuhankan, memberhalakan satu pendapat saja. Baik. Jadi marhaban adalah menyambut tamu agung dengan riang gembira, dengan sungguh-sungguh senang. Mari kita ilustrasikan begini. Umpamanya tamu agung itu ada di bandara. Katakanlah yang terdekat dari sini di Bandara Malang ya, atau Bandara Juanda misalnya. Bandara Abdurrahman Saleh. Dulu waktu Gus Dur datang ke Bandara Abdurrahman Saleh itu protokolnya, penyiarnya itu salah ya, protokolernya itu salah. Presiden Abdurrahman Saleh telah mendarat dengan selamat di Bandara Abdurrahman Wahid katanya gitu. Kebalik itu, padahal nama bandaranya Abdurrahman Saleh seharusnya. Dan Gus Dur tertawa. Allah yarham ya, semoga kita bisa meneladaninya. Baik. Jadi umpamanya tamu itu ada di bandara. Maka bagaimana cara kita menyambut? Cara menyambut tamu bagaimana? Tentu saja nomor 1 kita siapkan diri. Kita siapkan pengetahuan. Kita siapkan pakaian-pakaian yang baik. Begitu kita menyusul sang tamu itu ke bandara, belum tentu kita berjumpa, menatap langsung, karena banyak sekali. Karena Ramadan ini datang dan disambut. Ramadan datang menjumpai siapa? Menjumpai lebih kurang 1,2 miliar umat Islam, kaum muslimin di dunia. Bahkan mungkin lebih sekarang. Dan itu menyambut semua. Kita yang datang menyambut itu belum tentu bertemu. Kalaupun bertemu nanti belum tentu sang tamu tersenyum Ramadan itu kepada kita. Buktinya apa? Banyak yang tidak tergerak ya. Bagaimana pendapat kamu Mas tentang puasa? Alhamdulillah puasa saya belum pernah tergoda Pak. Saya belum. Bagaimana kabar puasa kamu? Alhamdulillah belum pernah tergoda Pak. Maksudnya gimana? Alhamdulillah belum pernah tergoda dengan yang namanya puasa katanya. Artinya belum pernah puasa. Kalaupun dia sang tamu agung itu tersenyum, belum tentu ia berkenan bercakap-cakap dengan kita. Tentu saja melalui Al-Quran nanti, melalui tadarus. Kalau ia bercakap-cakap, ngobrol sejenak, belum tentu ia datang ke rumah kita nanti dan merubah tatanan di Indonesia, tatanan kebangsaan, kemanusiaan, politik yang kacau dan lain-lain, ekonomi terutama yang terdampak oleh pandemi atau wabah belakangan ini. Kalau begitu bagaimana? Ya kita sungguh-sungguh menyambutnya dengan riang gembira. Oleh karenanya man farah bidukhuli Ramadan, siapa riang gembira menyambut Ramadan itu, haramallahu jasadahu 'alan niron. Jasadnya diharamkan dari api neraka. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Senang saja. Senang itu ya. Dan Allah cintanya, kalau pakai bahasa kita, gila banget lah itu. Dikasih apa saja nggak dikasih itu. Anda yang senang tiduran ketika puasa, naumuka tasbih, tidurmu itu tasbih. Tidur saja tasbih itu. Keren kan itu kan? Tidur saja itu yang pahala dilipat gandakan dan lain-lain. Baik. Itu marhaban. Lalu Ramadan. Ramadan ini maknanya musim panas. Atau panas saja. Jadi marhaban ya Ramadan maknanya adalah kita menyambut. Kusambut engkau wahai Ramadan dengan riang gembira, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang senang. Sebab jangan-jangan ada ucapan begini, jangan-jangan ada ungkapan begini. Waduh, sudah puasa lagi. Sudah krisis ekonomi, enggak punya duit ya. Jomblo pula, puasa lagi. Nah, jangan sampai ada ungkapan seperti itu.
Nah, oleh karenanya menyambut dengan riang gembira ini kita harus mengetahui siapa yang mau kita sambut itu. Yang mau kita sambut adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang lebih utama. Nah, kapan-kapan kita ulas ya kajian berikutnya barangkali Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Mungkin jomblo juga kalau sampai Ramadan terjomblo, itu jomblo Lailatul Qadar. Dia lebih sengsara dan menderita, atau bahkan lebih berkualitas daripada 1000 bulan. Baik, itu sekilas mengenai marhaban ya Ramadan. Nah, lazimnya kita marhaban itu kapan? Kita baru sadar datangnya Ramadan itu kapan? Setelah menjelang Lebaran. Nah, itu dia. Setelah menjelang Lebaran kita baru sibuk itu. Di malam-malam yang ke-20, 21. Salah, seharusnya 11 bulan di luar Ramadan kita menyambut datangnya Ramadan. Kita sudah melatih diri, kita sudah mempersiapkan pengetahuan dan seterusnya. Baik. Kemudian lazim ayat yang sangat populer adalah Al-Baqarah 183 ya. Nah, saudara, marhaban itu di Quran diulang 2 kali. Kalau rohaba atau rohubah 4 kali. Buktinya mana? Kita ada di surat Shad 59 dan 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faujun muqtahimum ma'kum la marhaban bihim innahum salun nar. Itu ada marhaban, ada di Quran. Kemudian qalu bal antum la marhaban lakum, la marhaban bikum. Tidak ada ucapan selamat datang. Jadi nanti orang baik atau orang buruk itu ada ucapan selamat datangnya di neraka. Orang baik ada ucapan selamat datangnya, orang buruk juga ada ucapan selamat datangnya. Bagaimana itu? Di surat Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nanti orang-orang yang buruk itu digiring ke jahanam. Penjaga pintunya memberi selamat datang. Ayo kamu masuk itu. Kamu kok nggak beriman ya dengan apa? Dengan pertemuan ini, maksudnya dengan neraka ini. Dan demikianlah ketetapan Tuhan itu telah ditetapkan. Begitu pula orang yang baik nanti ada ungkapan atau ucapan selamat datangnya di surga nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Itu juga ucapan selamat datang atau marhaban. Kalau yang pertama kilat khulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa masal mutakabbirin. Kalau untuk orang yang baik qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti mereka para penduduk surga mengatakan waqala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan di atas di aras itu malaikat berputar-putar. Wa taral malaikat hafina min haulil arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim qudiya bainahum bil hamdi wa qulil wakilal hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kutiba alaikumus syiyam kama ya ayyuhalladzina amanu. Sampai-sampai ada ustadz itu sangat populer di Baqarah 183 itu. Saya pernah puasa Ramadan itu di banyak kota. Tentu saja di Jakarta paling lama, di beberapa tempat saya belajar di luar negeri juga saya menjalankan puasa Ramadan. Hanya di Indonesia, terutama di Jakarta, di surau-surau, di masjid-masjid itu. Jadi ayat sangat sakti ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu Al-Baqarah 183 itu. Sehari bisa disampaikan oleh ustadz itu di musola atau di masjid, di surau-surau itu sehari bisa belasan kali. Sampai-sampai anak kecil di sebelah saya itu, waduh, Ustadz Kutiba datang katanya. Karena Kutiba tok ayatnya itu, tidak punya persediaan ayat yang lain. Kutiba alaikumusiyam, kutiba khutbah Jumat, kutiba alaikumusiyam. Habis tarawih tausiyah itu kultum ya, kuliah 7 menit, kutiba alaikumusiyam. Besok habis subuh kutiba alaikumusiyam. Kita tidak mempersoalkan ayatnya begitu ya, keren, istimewa, mukjizat. Tapi mbok ya dibacalah beberapa tafsir kayak At-Tabari, kemudian Asy-Syaukani, Al-Qurtubi, Jalalain, Ibnu Katsir, kok nggak dibaca itu ya? Ruhul Ma'ani, Lataiful Isyarat dan lain-lain. Kata Imam At-Tabari, kutiba itu beliau wafat 310. Kutiba itu maknanya furidho alaikum, diwajibkan bagi kalian asyam.
Alaikum maknanya ini kata Imam Al-Qurtubi, wafat, ini tafsirnya populer juga 671, jadi rujukan ya. Jadi saya setiap ngaji tafsir membaca itu. Biasanya saya komparasikan tafsir klasik dan kontemporer. Kutiba itu diwajibkan alaikum maknanya adalah lil mukallafin, bagi orang-orang yang mukallaf. Makanya hadis Nabi itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 hal, 5 perkara ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua iqamus shalah, yang ketiga ita'iz zakah, yang keempat shaum Ramadan wal hajj. Anistatu'a ilaihi sabila. Salah satunya adalah puasa. Baik. Kemudian sebelum terlalu jauh ya, mungkin ada di antara kita yang belum tahu syarat rukun. Nah, kita sampaikan penting ini. Barangkali ada yang lupa ya kan. Saya ini kok enggak puasa? Saya enggak tahu Pak, syarat rukun puasa itu apa. Berarti kan saya belum wajib katanya itu. Nah, itu pinter ngeles biasanya. Syarat puasa tentu saja nomor 1 Islam. Meskipun agama-agama di luar Islam, baik agama Samawi, Semit, Syami, Abrahamistik mewajibkannya, juga agama-agama non-Semit, agama-agama misalnya Hindu, Buddha, Konghucu itu juga mereka juga mengenal puasa. Islam tentu saja. Yang kedua adalah akil. A man who has intellectual mechanism. Mereka siapapun yang mendayagunakan mekanisme intelektualnya, maka dia adalah orang yang akil. Dan dengan menggunakan akal itu dia baligh, dia akan sampai pada kebenaran. Islam, akil, baligh. Yang keempat, syaratnya puasa itu yang memenuhi kualifikasi wajibnya puasa adalah orang yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Saya batuk Pak, sampai mau copot ini nafas saya, ruh saya, jangan puasa. Nanti ada ketentuan ya, kapan-kapan kita ulas. Membayar denda atau membayar fidyah ya. Lazim ta'amu miskin, bebaskan budak, banyaklah itu ya. Karena Islam tidak ada satu agama pun di dunia ini seperti Islam yang tujuannya dan yang memang paling cepat memberantas perbudakan. Isti'abad, istirqaq, yang paling cepat memberantas perbudakan adalah Islam. Tidak puasa, dendanya adalah tahrirur raqabah, membebaskan budak. Dan di Quran ada ayatnya. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dza masqaba yatiman dza maqraba dan lain-lain. Tidak mampu berjuang berperang, kemudian apalagi berjihad ya, saya bilang sekarang banyak konteksnya. Kemudian bahkan melanggar janji, melanggar sumpah, dendanya membebaskan budak. Tidak puasa dan lain-lain. Kalau sholat tetap wajib. Kemudian syarat yang lain adalah bukan musafir. Bagaimana musafir itu? Wa in kuntum mardho, tidak sakit juga syaratnya ya. Wa in kuntum mardho aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma ada. Jadi kalau kamu sakit atau dalam perjalanan boleh enggak puasa. Iddatun min ayyamin ukhar, dihitung diganti di hari yang lain. Juga bersih atau suci dari haid dan nifas. Pak saya haid Pak, padahal laki-laki jangan. Jadi syaratnya adalah Islam, akil, baligh, mampu, sehat jasmani rohani, tidak sakit, suci atau bersih dari haid dan nifas. Itu syaratnya itu. Rukunnya cuma 2, an-niyah wal imsak, niat dan imsak. Nah, niat ini dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah setiap hari. Maksud saya setiap malam. Boleh setelah maghrib, boleh setelah tarawih, atau sahur, pas sahur itu. Tapi ada juga pendapat yang lain ya. Niatnya di awal Ramadan saja. Nah, itu berlaku untuk 1 bulan. Nah, yang kedua adalah imsak. Nah, ini juga banyak persoalan. Apa sih makna imsak itu apa? Menahan itu apa? Nah, di sini di mana di tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan adalah tarkut tanakul min halin ila halin. Maknanya imsak adalah tarkut tanakul min halin ila halin,
tidak berpindah-pindah dari satu kondisi posisi keadaan menuju keadaan yang lain. Maknanya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan gitu. Saya jomblo Pak, ya barangkali menghubungi dirinya sendiri, ya kan? Anak sampean belum sunat kok ketawa. Oh, sudah sunat ya Ishak, alhamdulillah sudah sunat. Jadi tarkut tanakul tidak berpindah-pindah min halin ila halin. Tetapi saudara, kalau puasa ini hanya dimaknai tidak makan, tidak minum, mohon maaf tidak jima, koitus, sexual intercourse, tidak berhubungan badan. Sorry ya, maaf ya. Kambing juga bisa. Kambing juga puasa. Ambil 2 kambing, 2 sejoli lah ya, pasutri kambing. Kambing pejantan, kambing betina. Kasih makan waktu maghrib, kasih makan lagi nanti menjelang subuh itu, waktu sahur itu. Kemudian pisahkan kambing jantan dengan betina. Makan tentu saja, minumnya juga kan. Kalau kambingnya merokok, kasih rokok juga. Sudah, silakan itu. Makan, minum, merokok sudah. Pisahkan kambing jantan dan betina di kandang yang berbeda. Kuat nggak sampai subuh sampai maghrib nanti itu? Bahkan lebih kuat dari kita. Walhasil kambing juga puasa. Apa bedanya kalau puasa cuma itu? Ya kan? Makanya nanti di surat Maryam ayat 26 ada begini. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ini kata Sayyidah Maryam alaihissalam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar, berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa. Maknanya adalah beliau puasa bicara. Makanya imsak, makna imsak adalah menahan dari tutur kata yang tidak baik, yang bohong, yang menyakiti. Dan rekan-rekan perlu tahu semua ya, semua binatang berpuasa. Semua binatang. Makanya ada ujar-ujar lama dari Sayyidul Failasufiyin, Aristoteles, dia katakan bahwa bagaimana? Manusia adalah hayawan natiq. Manusia ini binatang sebenarnya, hewan. Tetapi binatang yang rasional, yang berpikir, natiq itu. Binatang yang mampu berpikir. Ya kita binatang, makanya binatang juga puasa. Mana buktinya? Ambil saja yang ada di Quran. Misalnya apa? Semut, ya kan? Kemudian lebah, apalagi unta. Itu semua berpuasa. Mereka punya siklus makan, minum, tidur. Binatang yang paling yang cara bercintanya agak aneh ya, ini jantan, betina, langsung bertawaf. Sangat kudus kan? Maksud saya ayam. Kalau senang ayam pejantan kepada ayam betina, tawaf dia, berkeliling, langsung eksekusi. Pinggir jalan, tengah jalan, di bawah jembatan, kolong, terserah itu. Ugal-ugalan lah, nggak peduli istri orang lah itu. Namanya juga binatang ya kan. Tetapi khusus untuk puasa semua binatang. Silakan Anda nonton tayangan-tayangan HBO, HBO itu atau Discovery Channel, silakan. National Geographic atau apalah itu. Baik, kita sebutkan, misalnya binatang yang paling mencerminkan pribadi orang-orang beriman adalah lebah misalnya. Lebah ini binatang berkoloni, disebut serangga karena berkaki 6, sayapnya 4. Dia berkoloni, setidaknya satu koloni ada 40 sampai 80 ribu, bahkan 400 sampai 800 ribu dalam koloni yang lebih besar. Semut satu koloni 500 ribu. Kita dari lebah dulu. Lebah ini manakala mendapati nektar bunga, ya, saripati itu ya, saripati bunga, tidak langsung makan. Dia menari-nari di situ, kemudian pulang ke sarangnya, memanggil teman-temannya. Maka nanti teman-temannya menyerbu semua. Dalam satu hari, koloni lebah ini menghasilkan 480 gram madu. Dan mereka menghisap 2.500.000 saripati bunga. Dan yang menghasilkan 450 gram madu itu adalah setidaknya 550 ekor lebah. Kalau dapat saripati bunga, dia tidak langsung makan. Kalau kalian kan langsung makan, ugal-ugalan. Woi, adzan maghrib, langsung koitus jima dengan istrinya. Nggak ada buka puasa Pak, langsung misalnya. Ya nggak apa-apa. Saya bisa tunjukkan hadisnya nanti kalau Anda membutuhkan itu ya, tapi
Kan ada yang sunnah mulai dengan yang manis-manis, minum dulu ya kan, menyegerakan buka itu loh, dan mengakhirkan sahur itu termasuk sunnahnya juga, juga tarawih dan sebagainya. Kemudian sarangnya lebah yang berbentuk heksagonal segi 6 itu adalah rumah paling aman di dunia, anti rusak itu ya, kecuali dihancurkan, tapi paling kuat. Beda dengan rumahnya laba-laba, ya kan? Kamasalil angkabut ittakhadhat baita fa innahu al wujud la baitul ankabut, wujud la baitul ankabut, buyut la baitul ankabut. Rumah paling lemah adalah baitul ankabut. Tapi rumahnya lebah tidak. Bahkan di dalam sarangnya lebah itu ada kamar-kamar untuk merawat lebah yang terpapar COVID-19. Nggak, maksud saya untuk lebah yang sakit. Untuk lebah yang sakit ada kamar-kamarnya. Dan makanya Kanjeng Nabi SAW mencontohkan pribadi yang baik itu pribadi yang seperti lebah. Yang dimakan itu baik, ya kan? Yang dikeluarkannya itu baik. Kenapa? Karena yang dikeluarkan madu. Bahkan kalau lebah menyengat, kalau jomblo jangan sampai menyengat, berbahaya. Pengantin baru juga jangan sampai menyengat. Mana Ustadz Yani? Nah itu dia. Dia pura-pura ada di belakang, itu takut disengat kan. Nah, bahkan kalau lebah ini menyengat, maka sengatannya adalah sistem imun bagi kita. Jadi sengatannya pun menyehatkan kita meskipun sakit di awal, macam jamu itu. Sedemikian hebatnya ya. Dan Anda tahu lebah itu makan setiap berapa jam sekali? Setelah mendapatkan nektar bunga, dia makan setidaknya 13-15 jam berikutnya. Artinya puasanya lebah lebih lama dari kita. Betul nggak itu? Belum lagi semut yang pekerja keras sampai ceking, sampai kurus perutnya. Dia mati ada di kopi-kopi misalnya, di teh ya. Nah, karena sangat pekerja keras. Dan semut ini gambaran dari allazi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu. Dia menumpuk-numpuk harta, wa 'addadahu, dan dikalkulasi ini berapa ini aset kita tahun ini. Ini ada corona ini, kita timbun masker misalnya itu ya. Supaya nanti kita jual saatnya nanti. Dan sekarang sudah banyak di jalanan itu ayyuhal maskurin, orang-orang yang bermasker ya. Dia hanya numpuk-numpuk saja. Ya saban namalahu akhladahu, dia mengira harta bendanya akan abadi. Jadi walhasil semua binatang ini berpuasa dan puasanya lebih hebat dari kita. Nah, oleh karena itu apa yang membedakan? Apa yang membedakan puasa kita? Nah, ini penting kita kaji. Oleh karena itu rukun puasa, niat kita mulai di malam itu tajdidun niyah ya. Yang kedua imsak, menahan diri. Nah, imsak ini lazim dimulai sebelum menjelang terbit fajar. Sebenarnya imsak ini bukan hanya sebelum subuh itu, 5 menit lah lebih kurang ya sebelum adzan subuh ya. Pengumuman imsak itu loh. Jam 9 pagi juga imsak itu Mas, tapi Anda jangan kasih pengumuman di musola. Jam 9, jam 10, jam 4 sore itu juga imsak, maknanya menahan. Sebenarnya kalau maghrib bukan lantas Anda boleh ugal-ugalan, bukan. Itu tetap puasa itu imsak. Makanya mari kita ulas sedikit. Puasa ini sebenarnya riyadhah ya. Semua ibadah dalam Qismul Tasawuf disebut riyadhah, olah jiwa, latihan. Bahkan tidak hanya semua ibadah, dalam tasawuf semua ilmu juga latihan. Ilmu matematika bahasa Arabnya riyadhiyat, ilmu latihan-latihan. Sholat pun latihan, puasa itu latihan 1 bulan, ya kan? 1 bulan itu latihan untuk menghadapi puasa atau imsak yang sesungguhnya 11 bulan di luar Ramadan. Ramadan ini kalau ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya Ramadan ya. Tapi kita kasih titik saja. Baik, menahan diri. Oleh karena itu tadi maknanya marhaban salah satunya apa? Tempat berhenti sejenak. Kalau kendaraan berhenti di terminal, di stasiun, di bandara, ngapain biasanya? Pasti isi bahan bakar ya kan? Supirnya, masinisnya, pilotnya juga isi bahan bakar. Kerusakan apa? Mungkin ada satu bagian komponen dari mesin itu yang malfungsi, yang tidak berfungsi, diperbaiki ya kan? Nah, Ramadan itu juga bengkel sebenarnya. Stasiun tempat kita berhenti selama sebulan, kita memperbaiki diri, jasmani dan rohani.
Mengapa? Ya, kita tidak bisa memperbaiki rumah hanya dengan memoles bagian luarnya saja. Harus bagian dalamnya juga kalau mau kita perbaiki. Nah, Ramadan salah satunya datang untuk itu, untuk kita memperbaiki itu. Nah, oleh karena itu marhaban ya Ramadan. Tadi maknanya marhaban apa maknanya? Luas, lapang, kemudian ungkapan selamat datang, tempat berhenti. Tempat berhenti sejenak untuk kita mengambil bekal. Aku sambut engkau Ramadan dengan hati yang riang, gembira, yang lapang, pikiran yang senang, jiwa yang jernih, hati yang tenang, semuanya aku sambut itu. Aku sambut engkau dengan hati yang riang, gembira, tamu agung bernama Ramadan, karena di dalamnya unzila fihil Quran. Dan di dalam Ramadan itu kita berhenti sejenak. Latihan puasa untuk puasa imsak. Karena hakikatnya puasa adalah imsak ya. Menahan diri yang sesungguhnya selama 11 bulan nanti. Apakah semua ibadah seperti itu? Jelas. Sholat itu juga cuma latihan. Ya, kalau kita nanya definisi takrif secara fikih ya takbir dengan salam. Apapun yang dimulai takbir diakhiri salam. Tapi sholat yang sesungguhnya adalah memantulkan, melaksanakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Apa itu? Sholat di luar sholat maknanya apa? Sholat setelah kita salam. Kan takbir itu untuk Allah kan, ketuhanan. Salam itu kepada manusia. Apa Anda salam juga ke Allah kan? Tidak itu. Salam itu ke manusia itu. Manusia, ke lingkungan, ke flora fauna, kepada ekosistem, kepada bangsa negara ini kita tidak merusak. Sampai nanti kita takbir lagi, itu sholat yang sesungguhnya. Kalau sholat di dalam sholat itu gampang. Meskipun lakabiratun ilal khosyin, berat sekali, tetapi menyebarluaskan, memancar tularkan, memantulkan nilai-nilai sholat di luar sholat jauh lebih berat. Menyebarluaskan, memancar tularkan, memantulkan nilai-nilai puasa Ramadan, imsak, pembentukan karakter building di luar Ramadan selama 11 bulan itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpolitik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, etika, estetika, dan seterusnya, itu jauh lebih berat daripada puasa selama Ramadan. Puasa di Ramadan katanya setan-setan diikatkan ya, diborgol, dikerangkeng, dan seterusnya, betul ya? Betul ya? Setan itu 88 kali di Quran dalam bentuk mufrad. Syayatin 11 kali. Jadi jumlahnya nanti 99 seperti Asmaul Husna. Nah, itu mudah. Tetapi puasa di luar Ramadan, coba nilai-nilai imsak. Sekarang begini, nanti setelah kita puasa ya insya Allah ya, nanti kita siapkan jasmani rohani. Kita wudhu di masjid, ada keran biasanya. Kalau Anda korupsi air minum sembari berkumur, KPK tidak mengawasi Anda tetap minum atau tidak? Jangankan kepada yang haram, yang syubhat, yang makruh, kepada yang halal saja kita tidak mau kok selama puasa, betul nggak? Istri sendiri halal atau haram? Tahu tempe, air kelapa misalnya, ayam, halal atau haram itu? Tapi nanti nunggu setelah maghrib. Istri sendiri juga halal, tapi nunggu setelah maghrib ya, setelah tarawih. Jangan buru-buru Mu'in. Setelah maghrib ya, setelah tarawih sabar dulu. Mentang-mentang pengantin baru nanti ya kan. Nah, nanti 2030 ya, sekarang ya. Amin nanti itu. Santai itu. Itu beberapa maknanya. Oleh karena itu imsak, sekarang sebutkan ke saya, hidup ini identik dengan apa? Hidup identik dengan makan-makan ya kan. Selama Ramadan kita imsak, menahan diri. Hidup identik dengan memperturutkan, mengikuti hawa nafsu, kesenangan-kesenangan yang ambigu, kebahagiaan-kebahagiaan yang palsu, temporal atau yang temporer. Tapi selama Ramadan kita imsak, kita menahan diri. Hidup tidak dicerminkan, dicitrakan dengan makan, tapi dengan puasa. Makanya ada orang salah kaprah. Begitu Ramadan rame mall ya kan. Ini ada 2 zakat, Pak. 1 zakat fitrah, 2 zakat mall katanya itu. Bukan zakat mal ya, bergeser. Justru Ramadan ini menahan diri, dan di dalam Ramadan ini pula puasa Ramadan itu mula-mula diwajibkan tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 1,5 tahun pasca Nabi dan para sahabatnya itu radhiyallahu anhum hijrah. 10 Sya'ban
tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya Nabi puasa selama lebih kurang 9 tahun periode Madinah Al-Munawwarah. Makanya puasa nanti identik dengan pembentukan karakter. Ini marhaban ya Ramadan yang sesungguhnya ini sebenarnya. Kita pelajari ilmunya, syarat rukun puasa, sunnah-sunnahnya apa? Sahur, menyegerakan berbuka, yang manis, tadarus, banyak sodakoh dan lain-lain. Baik. Misalnya aspek yang lain, sodakoh. Biasanya kita memaknai hidup itu dengan menggenggam, memiliki, tamlik, al-milk, to have. Tapi dengan Ramadan kita diminta melepaskan. Yang wajib, yang harus kita lepaskan adalah zakat fitrah. Juga sedekah-sedekah. Bagaimana ayatnya itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin minallahi alim. Engkau tidak akan memperoleh albir, kebaikan, kebahagiaan, happiness, sa'adah, kebaikan, goodness. Anda tidak akan memperoleh itu semua hatta tunfiqu, sampai engkau menginvestasikan sebahagian yang kau cintai. Yang cinta harta benda diinfakkan, jabatan, kedudukan. Kemudian yang cinta, bahkan ada khalifah namanya selain Harun ar-Rasyid, pendahulunya namanya Umar bin Abdul Aziz. Anak istrinya pun diinfakkan untuk negara. Maknanya manfaatnya ya. Anaknya pandai mengobati, diinfakkan untuk negara. Ayo kamu cari orang sakit tiap hari, keliling kampung itu, ke kota-kota, ke desa-desa. Istrinya pandai menjahit, itu dibikin baju sebanyak mungkin, diinvestasikan, diberikan kepada. Makanya di Ramadan banyak sedekah ya kan. Anda melempar, bersedekah ya, misalnya 1 onde-onde dilempar ke orang yang tadarus di masjid itu, maka sama dengan 1000 onde-onde. Kena kepalanya 1000 onde-onde itu. Onde-onde atau pisang goreng lah ya. Ada lagi tape goreng itu, saya tidak tahu siapa kasih nama dalam bahasa Jawa, rondo royal. Tape goreng itu loh, rondo royal itu. Itu cocok sekali karena pesantren kita dekat dengan pengadilan agama ya. Ada 2 konsep surga, Jannatun Naim dan Jandatun Naim. Jannatun Naim itu di akhirat, Jandatun Naim di bumi, itu banyak sekali itu. Ada yang salah dengan pernyataan ini. Nabi itu sangat baik kepada al-yatim wal armalah, kepada yatim dan para janda. Itu baginda Nabi. Jadi Anda santai saja, dan beliau memang mencontohkannya. Jangan bilang siapa-siapa dengan menikahi janda tadi. Kalau Anda terima, coba saja cari janda yang rasa SMA. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik, sebagai catatan penutup dari kajian marhaban ya Ramadan, atau poin yang pertama ini adalah, jadi makna ungkapan selamat datang, kusambut engkau dengan hadir yang gembira, itu maknanya apa? Kita siapkan pengetahuan, kita siapkan jasmani rohani, kita siapkan yang paling inti dari Ramadan, kita sambut dan meraihnya. Apa itu? Lailatul Qadar. Nanti akan kita ungkap di kajian-kajian berikutnya, insya Allah ya. Dan momen ini adalah momen pembentukan karakter. Makanya ketika Sayyidah Aisyah itu menyembelih beberapa ekor kambing, ayo sedekahkan, radhiyallahu anha ya ummul mukminin. Kemudian beliau bertanya, ada nggak sisanya untuk kita? Ada, ini 1 paha kiri besar katanya. Lalu kata Sayyidah Aisyah itu, ini bukan milik kita. Yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, itulah nanti milik kita di akhirat. Jadi kalau kita memberi, bersedekah di bulan Ramadan, itu sebenarnya kita nitip saja. Mau kita ambil di akhirat nanti, betul nggak itu? Memang demikian. Memang Allah itu tempat kita menitip saja itu. Allah ngutangin lah itu, kita ngutangin Allah itu. Bahasa harfiah ya, bahasa harfiah. Itu bahasa Quran. Qardon hasanan, ngasih utangan yang baik. Saya ilmuwan Pak, saya tidak mungkin bohong di saya bicara ilmu, saya tidak mungkin bohong. Ada ayatnya, tidak langsung fatwa tidak jelas, bukan. Nah, oleh karena itu segala bentuk kebaikan, nilai-nilai di dalam Ramadan ini semuanya pembentukan karakter, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kan, tujuan diwajibkan puasa kan, menjadi pribadi yang paripurna, insan kamil, menjadi manusia yang manusia, taknisul insan, memanusiakan manusia. Jadi memaknai marhaban ya Ramadan, kita 1 memperkaya wawasan, pengetahuan.
menyiapkan jasmani rohani. Kemudian seharusnya persiapannya 11 bulan. Dan Anda tidak harus hatamkan Quran, Anda harusin hemat saya pribadi. Baik itu. Keren itulah ya. Kalau kita yang hafal itu biasanya 6-7 jam selesai baca Quran. Itu tidak penting. Yang penting Anda baca satu malam 1-2 ayat saja, tapi Anda memahami. Tadarrus itu maknanya begitu, dialog interaktif itu tadarrus. Kita bikin studi-studi, dirosah, tadris. Gurunya namanya mudarris. Buka banyak tafsir itu, bandingkan banyak tafsir, kita pahami isinya. Itu tadarrus, bukan lomba-lomba hataman kayak TPQ, bukan. Ya nggak apa-apa lah itu yang memaknai itu. Tapi kita belajar. Fatuba man takallama, beruntunglah orang yang bercakap-cakap, berdialog ma'ar-Rahman bil Quran, dengan zat yang maha berlimpah kasih dengan Qurannya. Wa faza man takallama wa ta'allama wa ba'du 'allamal Quran, beruntunglah orang yang belajar dan lalu mengajarkan Quran. Itu Ramadan itu, supaya nilai-nilai Quran. Jadi Ramadan ini 1 bulan rentang waktunya, kurikulumnya adalah Quran, figurnya, role modelnya adalah Kanjeng Nabi, dan kita belajar itu. Begitu selesai nanti Idul Fitri, kita menjadi pribadi yang Qurani. Kenapa? Karena Quran sudah menjadi detak jantung kita, denyut nadi kita, nafas kita. Ia menubuh, menyatu, bersebadan dengan kita, menjadi serat-serat daging kita, ruas-ruas belulang kita. Maka seluruh hidup kita Qurani, seluruh hidup kita akhlaki. Kurikulumnya Quran, rentang waktunya sebulan, figurnya, role modelnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meraih Lailatul Qadar, lebih utama dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun, maka kita punya hayatan thayyibah, hidup yang berkualitas. Itu kurikulum kita yang kita pakai 11 bulan di luar Ramadan. Tujuannya itu nanti itu. Kalau itu bisa, marhaban ya Ramadan. Bukan hanya tulisan WA, marhaban, bukan. Nah, kita mempelajari itu. Itu inti dari marhaban ya Ramadan. Kita mengambil bekal sejenak, karena Ramadan itu panasnya pikiran, hati, cuaca, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kita menetralisir itu semua, mendetoksifikasi itu semua, racun-racun di dalam diri kita dengan Ramadan, dengan puasa, dengan imsak, menahan diri. Bukan hanya kepada yang haram, kepada yang makruh, bahkan yang makruh kita tidak mau, yang subhat apalagi. Kalau itu bisa, baru marhaban ya Ramadan itu. Baru nanti tujuan puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya kita takwa, itu nanti sampai itu. Pribadi yang imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, kita akan sampai ke pribadi yang itu. Insyaallah ya. Jadi puasa ini memanusiakan manusia, tujuannya membuat Allah senang, membuat Allah ridho. Bukan beragama untuk kita senang, bukan, supaya Allah senang, supaya Allah ridho. Tapi ingat, jangan dengan puasa ini tujuannya membuat Allah senang, membuat Allah ridho, tapi caranya menyakiti sesama umat manusia. Loh, kita ini puasa, ya kan? Jangan paksa orang lain toleran pada kita, jangan. Loh, imsak kok, menahan diri. Kalau masih ada kebencian, belum puasa. Kalau masih ada dendam, ghillal lilladzina amanu, dendam kepada, sakit hati kepada mereka yang beriman, kita belum puasa. Kalau kita sakit hati kepada mereka yang belum mampu puasa, belum mampu sholat, itu juga belum puasa. Nah, saya kira demikian. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.